Kabupaten Brebes adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Brebes. Jumlah penduduknya, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah kedua setelah Kabupaten Cilacap. Selain itu, masyarakat Brebes memiliki keunikan dalam hal bahasa yang tidak dimiliki daerah Jawa lainnya, yaitu dikarenakan Brebes menggunakan dialek Ngapak Lor atau dialek Brebes. Mengenai penamaan daerah ini, ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Brebes. Di antaranya berasal dari kata bara dan basah. Bara berarti hamparan tanah luas dan basah berarti banyak mengandung udara. Keduanya cocok dengan keadaan daerah Brebes, yang merupakan dataran luas yang berair. Karena kata bara diucapkan bere, sedangkan basah diucapkan besah, maka untuk mudahnya diucapkan Brebes. Sedangkan dalam bahasa Jawa, ada perkataan Brebes atau merebes, yang berarti tansah metu banyune, yang berarti selalu keluar airnya. Sejatinya, wilayah Brebes yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ini sudah dikenal sejak lama. Telah ada ketika kerajaan Pajajaran diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya penjelasan mengenai wilayah Brebes ini. Informasi mengenai Brebes yang ditemukan ini, ada dalam naskah Bujangga Manik, yaitu suatu naskah berbahasa Sunda kuno yang ditulis sebelum tahun 1511. Naskah Bujangga Manik merupakan naskah Sunda kuno yang berisi catatan perjalanan Prabu Jaya Pakuan ketika ia mengelilingi Pulau Jawa dan Bali saat ia menjadi seorang pengelana. Dalam karya itu, Bujangga Manik menuliskan kalimat, "Setelah pergi dari tempat ujung Sunda, aku menyeberangi Sungai Cipamali, menuju selatan Gunung Agung, ke bagian sebelah kiri wilayah Brebes." Selain dalam karya tersebut, bukti mengenai adanya wilayah Brebes ini dijelaskan dalam Serat Kanda. Dalam Serat Kanda, ada kisah bahwa terjadi peperangan antara Arya Bangah melawan Ciung Wanara. Di sini pasukan Majapahit datang untuk membantu Arya Bangah. Namun pasukan bantuan tersebut hingga akhirnya kalah dalam peperangan, dan terdesak hingga ke pinggiran wilayah Sungai Pamali. Tempat peperangan yang terletak di sekitar Sungai Pemali inilah yang akhirnya dinamakan Brebes. Kemudian jika dilihat dari nama daerah di wilayah Brebes, masih banyak yang menggunakan nama-nama daerah seperti nama Sunda, yang disinyalir bahwa pada masa Hindu, wilayah ini berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda. Sedangkan pada masa Islam, wilayah ini resmi didirikan menjadi sebuah kabupaten. Kabupaten Brebes didirikan oleh Trah Mataram, Surabaya, Cirebon dan Banten. Sejarah berdirinya Kabupaten Brebes bermula pada tanggal 15 Desember tahun 1677, ketika diselenggarakannya rapat pemekaran kabupaten, tempatnya di Istana Kesultanan Pakungwati Cirebon. Hadir saat itu perwakilan dari keluarga Kerajaan Mataram yang beribu kota di Kartasura. Hadir pula perwakilan Kabupaten Surabaya, Kabupaten Tegal, Kasultanan Cirebon dan Kasultanan Banten. Rapat ini terselenggara atas perintah Sri Susuhunan Amangkurat Amral yang saat itu memerintah di Kerajaan Mataram. Rapat agung para pembesar istana itu menghasilkan keputusan penting. Kabupaten Tegal sepakat untuk dimekarkan. Daerah pemekaran baru itu setingkat kabupaten. Daerah yang dimekarkan bernama Kabupaten Brebes. Nama ini memiliki makna filosofis yang tinggi. Brebes berarti air yang selalu merembes pelan, tetapi cukup bisa membasahi. Kemudian hasil dari rapat itu semua sepakat untuk menetapkan Raden Ahmad Amirullah atau Pangeran Cahyokusumo sebagai Bupati Brebes dengan gelar Tumenggung Arya Suralaya. Pertimbangan peserta rapat cukup meyakinkan. Raden Ahmad Amirullah atau Pangeran Cahyokusumo mempunyai kecakapan, kemampuan, kepribadian, kewibawaan, kecerdasan, kejujuran, keluhuran, keagungan dan keterampilan tinggi. Pangeran Cahyokusumo dilantik menjadi Bupati Brebes yang pertama dengan gelar Raden Tumenggung Arya Suralaya. Pada era Mataram, wilayah kekuasaan terbagi dalam 3 wilayah, yakni Kutanegara, di mana terletak pusat pemerintahan dan keraton. Negara Agung merupakan wilayah di sekeliling kerajaan, dan Mancanegara, daerah terjauh di luar keraton. Dan pada masa ini, Brebes tergolong ke dalam wilayah mancanegara dengan penguasanya bergelar adipati atau bupati.
Namun pembagian itu berubah setelah Mataram mengalami perpecahan wilayah atau palihan nagari, dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tahun 1755, dan dengan adanya Perundingan Salatiga tahun 1757, wilayah Mataram tersebut dikenal sebagai wilayah Vorstenlanden, yang tetap dikendalikan VOC walau berpemerintahan sendiri. Brebes pun mulai memasuki babak baru dengan dikuasai oleh pemerintah kolonial. Pada masa kolonial, tepatnya sejak tahun 1824, Kabupaten Brebes ikut Karesidenan Tegal. Karesidenan Tegal membawahi 3 kabupaten atau Region Cap, yaitu Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Pada tahun 1824 ini, Kabupaten Brebes memiliki 3 wilayah distrik setingkat Kawedanan, masing-masing yaitu Distrik Bumiayu, Distrik Lebak Siu, dan Distrik Salem. Pembagian wilayah tersebut dikuatkan melalui Stadsblad nomor 52 tahun 1871. Kemudian pada awal abad 20, terjadi perubahan pembagian administrasi wilayah. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Stadsblad nomor 170 tahun 1905 tentang Antonende Administratif Indeling der Residen Pekalongan. Adanya keputusan tersebut terjadi perubahan di mana Kabupaten Brebes menjadi bagian dari Karesidenan Pekalongan. Hingga masa selanjutnya, yaitu masa pendudukan Jepang, wilayah Brebes ini tetap menjadi sebuah kabupaten, dan pada awal kemerdekaan, masyarakat Brebes sendiri baru mengetahui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 20 Agustus tahun 1945. Hal ini dikarenakan sabotase dan pembatasan oleh pasukan Jepang terhadap wilayah Brebes. Namun setelah mengetahui hal tersebut, mulai banyak pergerakan-pergerakan sosial untuk membenahi struktur kemasyarakatan dan keadaan ekonomi oleh golongan-golongan yang ada di wilayah tersebut. Tuntutan perubahan sistem dan nasib sosial masyarakat aktif bergerak hingga menimbulkan konflik perbedaan golongan dan nasib diri. Pergerakan-pergerakan tersebut merupakan sebab dari terjadinya peristiwa 3 daerah. Peristiwa ini melibatkan 3 daerah sesuai sebutannya yang berada dalam satu Karesidenan Pekalongan, yaitu Kabupaten Brebes, Kota dan Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Peristiwa ini dapat juga disebut sebagai revolusi di 3 daerah. Peristiwa ini terpusat di wilayah Tegal, tetapi juga menjalar di daerah Brebes dan Pemalang sebagai daerah yang berdekatan, dan merupakan satu wilayah Karesidenan Pekalongan. Peristiwa yang didalangi oleh orang-orang komunis ini, akhirnya bisa dipadamkan, pada bulan Februari tahun 1946. Suasana pemerintahan dan masyarakat telah pulih dan terkendali. Peristiwa 3 daerah, tidak hanya menyangkut kerugian material atas fasilitas-fasilitas yang ada di pabrik dan di masyarakat, tetapi juga terdapat banyak pihak menjadi korban yang disebabkan adanya rasa ketidakadilan, dendam, dan tidak sesuainya tatanan pemerintahan dan masyarakat. Namun setelah permasalahan dalam peristiwa tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan pemerintah di Jakarta, wilayah Brebes akhirnya tetap menjadi wilayah dari NKRI hingga saat ini.